Sang direktur hanya mengambil sepotong daging ayam dan mencicipinya. Namun tiba-tiba itu membuatnya teringat akan rasa ibunya. Saat kecil karena keluarganya sangat miskin, ibunya tidak rela makan, selalu membagi daging ayam secara merata kepada 4 anak. Hal ini menyebabkan ibunya pingsan karena gula darah rendah. Pingsan di tanah. Ayahnya membawa ibunya ke rumah sakit di punggungnya. Namun mereka tidak pernah kembali. Orang tua meninggal karena kecelakaan mobil. Keempat anak menjadi yatim piatu. Kakak laki-laki mengambil tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Melihat 3 saudara menderita kelaparan, kakak laki-laki memberikan potongan roti terakhir untuk mereka makan. Sementara dia sendiri hanya bisa melihat mereka meneteskan air liur. Saat adik perempuan melihat hal itu, langsung memberikan setengahnya padanya. Mengatakan bahwa kakak laki-laki tidak makan. Aku juga tidak akan memakannya. Saat itu adik perempuan bertanya kepada kakak laki-laki, mereka akan pergi kemana selanjutnya? Tiba-tiba kakak laki-laki mengeluarkan 4 foto keluarga, dan memberikan satu kepada masing-masing dari mereka. Saat itu adik perempuan yang cerdik langsung menyadari bahwa mereka akan berpisah. Maka mereka memohon agar kakak laki-laki tidak berpisah. Namun kakak tertua yang masih di bawah umur, tidak mampu merawat ketiga saudara. Maka dia hanya bisa dengan pasrah mengirim adik perempuan dan adik laki-laki pergi. Akhirnya, adik kedua juga diantarkan pergi. Saat itu, kakak berlari sepanjang jalan, datang ke tempat orang tuaku meninggal, dan berteriak keras nama orang tua dan saudara kandung, memohon agar mereka memaafkan kesulitan dirinya. 20 tahun berlalu dalam sekejap. Adik kedua dengan usahanya menjadi CEO wanita sebuah perusahaan. Kemudian dia mengatur asisten untuk merencanakan, merobohkan dan membangun kembali desa kelahiran. Lalu meminta asisten untuk menyiapkan mobil, kembali ke desa untuk menjenguk kakak yang tidak pernah ditemui selama 20 tahun. Tanpa disadari, kakaknya sedang mencari kemana-mana. Mereka bertiga. Namun pada saat itu, kepala desa datang dengan anaknya. Muncul di depan meminta pria itu untuk menandatangani perjanjian pembongkaran. Namun pria itu menolak keras untuk menandatangani, karena dia khawatir jika rumahnya dirobohkan, adik dan adik perempuannya tidak akan memiliki tempat tinggal. Namun anak kepala desa marah besar, menyalahkan pria itu pada masa lalu, yang telah mengusir 3 saudara itu dengan tangannya sendiri. Berani berpura-pura di sini. Setelah berkata begitu, dia merobek iklan pencarian orang yang dipegang pria itu, dan memperingatkan manusia, memberinya 1 hari terakhir untuk memikirkannya. Jika tidak, meskipun dia tidak menandatangani, rumahnya akan dirobohkan dengan paksa. Menghadapi pemandangan ini, pria itu pulang dan berlutut di depan orang tuanya. Sangat menyesal. Kamu telah sia-sia selama 20 tahun. Aku telah mengecewakanmu. Saat itu, adik perempuan yang sekarang menjadi direktur kembali ke desa. Sedangkan kakaknya dikelilingi oleh warga desa. Mereka meminta kakaknya untuk menandatangani surat persetujuan pembongkaran. Namun kakaknya tetap menolak untuk menandatanganinya. Namun malah diserang oleh preman. Pria itu berlutut di tanah, memohon kepada warga desa untuk tidak merobohkan rumahnya. Namun preman itu tidak peduli, langsung memecahkan prasasti orang tuanya. Saat itu, pria itu dengan marah melangkah maju, ingin menghajar preman itu. Namun malah ditendang jatuh oleh preman. Saat preman bersiap untuk menghabisinya, adik perempuan datang ke tempat kejadian. Kamu memukulku. Dari mana datangnya gadis berambut pirang itu? Jangan ikut campur. Kamu juga termasuk. Kenapa kamu memukul saya? Kamu tahu siapa saya? Saya tidak peduli siapa kamu. Menyentuh masalah pembongkaran desa saya. Langit-langit juga tidak berguna. Grup Chen memerintahkan pembongkaran. Apakah kalian membongkar dengan paksa seperti ini? Siapa yang memberimu keberanian? Siapa? Kamu baik-baik saja kan? Masalah pembongkaran desa. Apakah itu tanggung jawab kalian? Bolehkah saya memohon pada kalian? Jangan membongkar rumah saya ini. Rumah tua ini. Itu ayahku. Satu-satunya kenangan yang ditinggalkan. Juga ditinggalkan oleh adik laki-laki dan perempuan saya. Mereka sudah hilang selama 20 tahun. Jika dibongkar, mereka tidak akan bisa menemukan rumah kembali. Kamu memanggil Chen Xiaojun. Kamu sendiri tanyakan bagaimana mereka hilang. Semua ini salah saya. Saya seharusnya tidak mengirim mereka pergi. Saya telah mencari selama 20 tahun. Saya tidak bisa menemukan mereka sama sekali. Rumah ini adalah satu-satunya harapan untuk menemukan mereka. Satu-satunya harapan. Jadi bisakah saya memohon pada kalian? Janganlah membongkar. Aku berlutut untukmu. Bangunlah, bangunlah. Saya sudah kembali. Kamu keluar. Bangunlah. Saat itu kepala desa di samping menyalahkan adik perempuannya. Datang tepat waktu. Malah kembali saat pembongkaran. Jelas-jelas datang untuk uang pembongkaran. Saat itu preman memberitahu wanita, cepatlah meminta saudaramu, tanda tangani perjanjian pemindahan. Mungkin saudaramu masih bisa memberimu sebagian uang. Saat itu wanita bertanya kepada preman, siapa yang memberimu hak pemindahan?
Preman menjawab, dia adalah manajer departemen Chen Group, Sun Manli, dan mengatakan proyek pemindahan ini, dia yang mengurusnya sendiri, dan dia juga adik kandungnya sendiri. Setelah berkata begitu, dia menginjak-injak prasasti orang tuanya. Adiknya sangat marah, langsung memukul preman dengan keras. Kamu berani memukulku? Anda gila. Berani memukul anakku? Orang tuaku akan memukul anakmu. Aku bahkan tidak akan ragu untuk memukulmu. Kalian malah menipuku. Kalian berani memukul ayahku? Aku akan menjagamu hari ini. Aku akan menyelesaikan masalah besar ini. Kamu tahu, tinggalkan untuk keluarga Sun kami. Mempermainkan, Manli, kamu bajingan ini tidak mau menandatangani. Bahkan memukulku dan ayahku. Cepat panggil orang. Kalian berdua tidak tahu diri. Kalian tidak menghargai masa lalu. Hari ini Ketua Chen Group akan menginspeksi proyek. Bos Wang memberikan perintah keras. Semua rumah ini harus dirobohkan. Sekarang kalian berani lagi. Harus tahu batas kemampuan negara. Bos Wang. Sekarang Wang Hongwei juga berani. Malah menyebut dirinya Bos Wang. Tidak menghormati kita. Putra Tuan Wang. Kemampuan apa yang Anda miliki? Apakah Bos Wang itu hebat? Aku akan membuatmu ketakutan sekarang. Wang Hongwei. Berikanmu 1 menit. Segera datang ke sini. Bos Wang. Urusan pembongkaran. Kita semua hampir siap. Sekarang, tinggal menunggu 1 keluarga terakhir. Setelah menandatangani surat persetujuan, kita bisa mulai bekerja. Apa perintah dari Direktur Utama? Berikanmu 1 menit. Segera datang ke sini. Sudah selesai. Sesuatu akan terjadi. Bagaimana bisa ada masalah? Malam ini tidak tahu akan ada apa. Marah besar. Ayo, segera pergi ke desa untukku. Siapa ini? Berani menyerang ayah dan kakakku. Cepat keluar. Mani, akhirnya kau datang. Itu 2 orang sampah ini. Aku minta mereka menandatangani, tapi mereka tidak setuju. Bahkan memukulku dan ayahmu. Ayah, kau baik-baik saja kan? Itu. Aku sudah seumur ini. Mereka berani menyerangku. Mani, kamu harus membela kehormatanku. Ayah, jangan khawatir. Urusan ini, aku pasti akan memberikan penjelasan. 2 orang sampah yang berani ini, berani memukul ayah dan kakakku. Berani melakukan hal-hal kotor. Tidak akan kubiarkan mereka begitu. Apakah kamu tahu ini apa? Ini adalah Beihai. Ini adalah wilayah kota saya. Apakah kalian berdua menggunakan keberanian dan ambisi? Berani menyentuh orang-orang kami? Kenapa masih berdiri diam? Bawa mereka pergi. Tapi itu, bolehkah? Kalian berdua sama kuatnya juga tidak mudah. Siapa yang memberi kalian hak? Berani menangkap orang sembarangan? Seorang manajer departemen kecil. Berani menindas orang lemah? Tidak ada aturan. Wang Hongwei. Apakah begitulah cara dia mengajari kalian? Kamu bahkan tahu nama Wang. Tapi apakah kamu pikir ini bisa melindungi saya? Siapa sebenarnya Wang bagi kita? Tinggi di atas. Berurusan dengan dia. Banyak yang berwibawa. Ini bukan akhir kalian. Dari segi perilaku, kenapa masih berdiri diam? Bawa mereka pergi. Jangan mendekat. Saya mengalahkan kamu. Tidak ada hubungannya dengan adikku. Jika ingin menangkap, tangkap aku. Jangan tangkap adikku. Pukul aku saja. Jangan pukul kakakku. Biarkan aku pergi. Kamu berani begitu terhadap kami. Apakah kamu tidak takut akan konsekuensi besar? Wang Hongwei, aku akan melawanmu. Masih keras kepala. Memberitahu Anda. Sekarang aku tidak hanya menangkapmu. Aku juga memukulmu. Bisakah kamu mendengarkan dengan baik? Aku memerintahkanmu untuk berlutut dan mendengarku. Masih mendengarkan. Aku melakukan kesalahan sendiri. Kamu bangun. Bawa aku pergi, anjing. Akibatnya jika kamu mengganggu keluargaku. Lihat bagaimana Manli membalas dendam kepada kita. Keluarga Lao Sun dalam masalah sekarang. Aku takut tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Kita tidak bisa mengganggu mereka. Ya, kita harus lebih berhati-hati. Jangan mengganggu keluarga mereka. Di mana ketua kita? Apa? Ketua, mengapa kamu datang? Kepala desa. Cepat katakan. Apa yang terjadi tadi? Ada lagi. Kepala desa dari sana Chen Siji. Mau pergi kemana? Chen, keluarga Chen kita mengalami masalah besar. Artinya, dia baru saja kembali. Chen Wulong sudah pergi. Di mana orang-orang? Chen Wulong adalah Chen Siji. Chen Siji bersama ketua. Benar. Cepat katakan. Ketua kami. Cepat. Putri Lao Sun, Manli. Saya baru saja membawa seseorang untuk menangkap Tuan Chen. Hei, cepat pergi. Hei, membawa Chen kembali. Sun Dani pergi ke rumah Chen Dong untuk mencari harta karun. Sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. What's up? Saya memukulinya sampai mati. Bawa kembali Tuan Chen. Bawa kembali Tuan Chen. Pergi, Sun Dani. Bawa kembali Tuan Chen. Chen Wulong sudah. Itu yang baru saja kembali. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Pergi, Sun Dani.
Kerusakan akibat sinar matahari. What's up? Kamu keluar. Baiklah. Biarkan dia tenang. Here, cepat pergi. Adik perempuanku menyuruhmu diam. Lepaskan aku, kakakku. Lepaskan aku, kak. Lepaskan. Lepaskan. Kamu sebenarnya apa? Keiko, apakah kamu baik-baik saja, kak? Tadi tidak sombong? Kak, bangunlah. Masih berani menyentuh kami? Lanjutkan. Mengapa tidak dilanjutkan? Sekarang tahu. Kamu dan keluarga Sun tidak sebanding. Kerusakan akibat sinar matahari. Kamu berani begitu terhadap kami. Kamu tidak takut? Apakah aku orang yang tidak bisa kamu lawan? Aku tidak salah dengarkan? Orang yang tidak berani diusik. Gadis ini sekarang mulai berbicara kacau. Adik, kamu dengar? Dia bilang dia orang yang tidak bisa kami lawan. Sepertinya, kamu masih belum mengerti rencanaku. Grup Chen adalah bank seluruh kota Beihai. Dan kami adalah manajer departemen di Grup Chen. Melihat seluruh kota Beihai, tidak ada orang yang bisa membuat Sun Dani marah. Tidak terduga, Grup Chen ternyata memiliki asisten seperti kamu. Hebatnya Nyonya Wang. Ambil keuntunganmu. Sungguh membuatku bangga. Jangan memaksa diri untuk mengganti. Kak Sun, aku minta maaf kepada kalian. Nona, Dani, bisakah? Lihatlah orang yang tumbuh bersama sejak kecil. Lepaskan adikku. Aku mohon padamu. Sekarang kamu tahu apa yang sebenarnya. Mengapa takdir pergi begitu saja? Namun, meminta tolong. Siapa yang membiarkanmu dari bawahku? Ini benar-benar membuat orang ingin membunuh. Bagaimana menurutmu? Sun Jie, jangan terlalu mempermainkan orang. Benarkah, aku hanya perlu pura-pura kuat? Sial, lepaskan adik perempuanku. Aku tidak akan melepaskannya. Jangan, bangunlah. Dani, akulah yang menggendongmu. Dani tidak akan datang jika kamu tidak. Kamu juga tidak datang. Kamu berani merebut waktunya. Sekarang, kamu akhirnya kembali dengan susah payah. Dia hanya menyukaimu. Dia masih enggan kembali. Namun, kita tidak boleh biarkan mereka mempermainkanmu. Tidak apa-apa. Sekarang aku memiliki kekuatan. Tidak ada yang akan menggangguku. Aku juga tidak akan membiarkan mereka mempermainkanmu. Kak, bangunlah dulu. Kamu bangunlah dulu. Biarkan aku yang mengurus masalah ini. Kamu tenanglah. Aku menyerahkan padamu. Apakah kamu pantas? Hari ini aku akan mengatakan ini. Selama adikku ingin memberikan hadiah, Dewa Langit Tua tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Benar, Guru, akan mendapat akibat jika mengganggu kalian. Sun Wanli, kamu sangat berani.